Si kecil lucu banget, gemes aku. Gitu kok, dulu aku gak mau punya anak, batin Norman sambil menggendong bayinya yang diletakkan di atas bantal. Karena Norman juga belum bisa menggendong secara langsung. Ketika tahun ajaran baru Juli 2010, Rena ingin resign dari semua sekolahan tempat mengajarnya. Tapi ternyata Andira malah menawarinya mengajar di SMP negeri tempat ia mengajar. Rena awalnya kekeh ingin berhenti bekerja dan fokus mengurus si kecil karena ibunya hendak pulang ke Jawa. Selama 4 bulan si kecil diasuh Ibu Mustika dan ketika malam gantian Rena yang mengasuhnya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Norman menjanjikan bahwa bayinya akan diasuh oleh ibunya dan Rena menerima mengajar di SMP negeri karena mereka berpikiran ini kesempatan yang baik bisa mengajar di negeri agar nanti bisa menjadi PNS. Meskipun Norman ada penghasilan, mereka tetap hidup sederhana. Rena tetap mengumpulkan uang agar bisa menambah komputernya. Rena juga menyetujui untuk menyekolahkan adik Norman yang ketiga, sekolah di SMP siang tempat Rena mengajar. Setiap pagi, Norman mengantar Rena sampai depan perumahan. Setelah itu, Rena naik angkot ke sekolahannya. Rena belum berani naik motor sendiri. Rena masih trauma naik motor karena pernah berguling-guling dari motor setelah lebaran di kampungnya. Padahal ia sudah bisa naik motor sejak kelas 3 SMA. Flashback on. 2 hari setelah lebaran, saat itu Rena belum menikah. Rena dan Tatia, adik sepupu yang seumuran Rena serta teman sekelas waktu SMP, ingin membeli bakso di kampung tetangga. Rena dibonceng Tatia, ternyata tukang baksonya belum buka karena masih pagi, belum matang masak baksonya. Maka mereka pun pulang dengan tangan kosong. Ketika dalam perjalanan pulang di belokan sebelum turunan, ada motor yang dikemudikan 2 cowok menggoda mereka dan mereka tidak mengindahkannya. Tatia tetap fokus mengendarai motornya dengan sedikit dipercepat. Rena pun diam saja. Merasa tidak direspon, cowok tersebut menggas motornya dan mengenai injekan kanan motor yang sedang diinjak Rena. Motor oleng dan Tatia tidak bisa mempertahankan motornya. Mereka pun terjatuh. Motor roboh ke kiri, Tatia terjatuh ke kiri, sementara Rena yang kebetulan tidak pegangan Tatia berguling-guling ke depan di aspal sampai 3 kali berguling dan akhirnya terkapar. Rena langsung berdiri, berjalan tertati-tati ke pinggir takut ada motor lewat. Rena ada di tengah jalan raya. Kebetulan saat kejadian jalanan sepi, tidak ada satupun motor lewat. Setelah sampai di pinggir, Rena duduk terdiam. Beberapa saat kemudian, Tatia masih duduk di pinggir jalan dekat motornya dengan memegangi kepalanya. "Loh, kamu Tatia kan? Tatia, kamu kenapa?" Suara seorang wanita yang sudah ada di dekat Tatia sambil memegang Tatia. Dan Tatia masih memegang keningnya, kepalanya pusing. Rena yang baru tersadar kalau tadi bersama Tatia mendekati kerumunan orang yang mengelilingi Tatia. "Makanya kalau di sini itu mengendarai motornya jangan kencang-kencang. Dasar bocah nggak tahu situasi daerah sini. Banyak loh yang kecelakaan di sini, sok gaya naik motor kencang." Suara pria yang memarahi Tatia. Tiba-tiba Tatia berbicara dengan lantang dan marah. "Kita nggak naik kenceng kok, tapi kita ditabrak dan orang yang nabrak kita langsung tancap gas." Rena yang sudah mendekat ikut berbicara dan sebel. "Kita orang sini kok, tuh rumah kita di bawah," sambil menunjuk ke arah masjid di bawah. "Ayo Tia, kita pulang." Ternyata wanita itu adalah bibinya Tatia yang kebetulan lewat hendak pergi ke pasar bersama suaminya. "Saya sudah sadar Bi, sudah ingat lagi. Tadi pusing gak ingat apa-apa."
Kamu gimana, Ren? Tatia mengkhawatirkan Rena. Aku nggak kenapa-napa, cuma beset sedikit di sikuku. Tatia mengajak Rena pulang. Motor diberdirikan oleh paman Tatia dan mereka pun pulang. Ketika di rumah, ternyata tidak hanya siku Rena yang sakit, tetapi kepala Rena juga sakit. Ketika sedang tiduran di kasur dengan ditungguin Ibu Mustika, Rena memeriksa kepalanya, meraba kepalanya. Ternyata ada benjolan di kepalanya. Ada benjolan di sini? Ya iyalah, kan tadi aku berguling-guling di aspal tanpa bisa kuhentikan, batin Rena. Rena tidak berani memberitahukan ke ibunya mengenai luka di kepalanya, takut ibunya panik. Flashback off. Suatu saat Norman menggerutu. Tiap hari minta dianterin naik motor. Sudah ada motor, kenapa nggak dipakai sih? Rena pun tersinggung. Suatu saat aku akan buktikan ke AA kalau aku bisa naik motor, batin Rena dengan sebel. Suatu pagi, kebetulan Norman tidur kembali setelah subuh. Ketika Rena akan berangkat mengajar ke STM, ia mengeluarkan motornya tanpa sepengetahuan Ibu Marna dan adik iparnya. Kemudian mengendarai motornya tersebut. Selama perjalanan, ternyata Rena mengendarai dengan lancar sampai di STM. Selama perjalanan, Rena selalu membaca surat yang biasa ia baca. Hingga ketika pulang jam 13.30 di lampu merah, semua motor sudah berjalan kembali, tetapi tiba-tiba motor Rena mogok. Rena menuntun motornya ke pinggir jalan. Sebenarnya Rena panik, tapi berusaha untuk tenang dan istirahat di warung kaki lima hampir 1 jam. Setelah selesai makan mie, Rena menelpon ke rumah. Gimana ini? Aku nggak bisa pulang, motornya mogok, nggak bisa jalan. Aku harus gimana? Norman kaget dan nggak percaya kalau Rena bawa motor. Emang bawa motor? Bentar, Norman mengecek motor di depan rumah. Ia mengira motor diparkir di depan rumah oleh adiknya dan kembali. Iya, motor nggak ada. Ya mau gimana? Masa aku ke sana minta tolong orang atau bawa ke bengkel terdekat? Nggak ada bengkel terdekat. Gimana sih? Telepon langsung ditutup Rena dengan sebel. Tak dikira Rena, ternyata ada yang menguping pembicaraan telepon mereka. Ibu, motornya mogok. Kirain lagi istirahat. Dari tadi diam saja di sini, tempat duduk di samping warung. Rena tersenyum. Iya pak, mogok. Pria itu membantu Rena. Ternyata dia tukang ojek yang sedang mangkal dan belum mendapatkan pelanggan. 15 menit kemudian motor pun berbunyi dan sudah bisa dikendarai. Rena berterima kasih dengan memberikan imbalan yang sepantasnya. Awalnya bapaknya tidak mau menerima, tapi atas desakan Rena akhirnya mau menerima. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan aku juga sudah gak pusing lagi memikirkan bagaimana belok di tikungannya, batin Rena ketika sampai di rumah. Suatu saat ketika akan berangkat ke SMP negeri, tidak ada uang tersisa sedikit pun, hanya uang receh 100-500 perak yang jumlahnya 3.000 rupiah. Sedang motor harus diisi bensinnya. Saat itu 1 liter bensin di pom seharga 4.500 rupiah. Rena mengisi di pom bensin tersebut dan si mbak penjaganya menghitung uang dengan tak percaya. Beneran 3.000 bu? Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.